Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi trigonometri part kedua. Sekarang saya akan membahas perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Dalam bidang kartesius terbagi menjadi 4 kuadran. Daerah di sini adalah kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Ini sudah pernah dibahas pada saat kalian mempelajari materi program linier. Kemudian, masing-masing kuadran ada jangkauan sudutnya. Kalau di kuadran 1, berarti sudutnya hanya antara daerah hanya antara ini saja. Ya, berarti di kuadran 1 sudutnya yaitu antara 0 derajat sampai 90 derajat. Kalau di kuadran 2 berarti sudutnya sampai ke sini. Sampai ke sini. Berarti kalau misalkan dituliskan sudutnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Kalau di kuadran 3 berarti sudutnya sampai ke sini. Berarti sudutnya antara 180 sampai 270 derajat. Dan kalau di kuadran 4 sudutnya antara 270 derajat sampai 360 derajat. Jadi kalian bisa menentukan, misalkan yang diketahui sudut 150 derajat, itu artinya dia berada di kuadran 2. Misalkan lagi sudutnya 300 derajat, berarti dia berada di kuadran 4, dan sebagainya. Kemudian, masing-masing kuadran itu ada rumusnya. Kalau di kuadran 1 tidak ada rumus khusus, karena perbandingan trigonometri di kuadran 1 bisa kita lihat pada tabel perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Di kuadran 1, sudut-sudutnya adalah sudut istimewa. Kemudian untuk kuadran 2, rumusnya adalah 180 derajat min alfa. Kuadran 3 rumusnya adalah 180 derajat plus alfa, dan kuadran 4 rumusnya adalah 360 derajat min alfa. Selain ada rumus-rumus khusus, di masing-masing kuadran juga ada nilai positif untuk perbandingan trigonometri. Kalau di kuadran 1, yang positif itu semua perbandingan trigonometri, atau yang positif adalah all atau semua. Maksudnya sin, cos, tangen, kosekan, sekan, kosekan, kotangen, semua bernilai positif. Kalau di kuadran 2, yang positif hanya sin, dan kebalikan sin yaitu kosekan. Di kuadran 3, yang positif hanya tangen, dan kebalikannya yaitu kotangen. Dan di kuadran 4, yang positif hanya cos, dan kebalikannya yaitu sekan. Kalau saya menghafalnya dengan cara olsin tangkes, olsin tangkos. Ya, olsin tangkos dihafalkan seperti itu. Kemudian untuk contoh soalnya, sebelum ke contoh soal, berarti semua yang ada di sini harus kamu hafalkan. Memang untuk materi trigonometri banyak hafalannya, ini ada tambahan hafalan lagi. Kamu harus tahu interval sudut di tiap kuadran atau batasan sudut di tiap kuadran, harus tahu rumus masing-masing kuadran, dan harus tahu yang bernilai positif di masing-masing kuadran. Contohnya, kita akan menentukan nilai trigonometri dari sin 120 derajat, cos 225 derajat, dan tangen 330 derajat. Kita mulai dari yang pertama, yaitu sin 120 derajat. Langkah pertama, kalian harus menentukan 120 derajat ini letaknya di kuadran berapa. Nah, kalau di kuadran 1 kan batasannya 0 sampai 90, kuadran 2 batasannya 90 sampai 180, berarti 120 derajat ini berada di kuadran 2. Kemudian karena dia berada di kuadran 2 dan yang ditanyakan adalah sin, kamu tuliskan sin 180 derajat min alfa. Ini adalah rumus di kuadran 2. Kenapa di depannya saya tulis sin? Karena yang ditanyakan adalah sin. Langkah berikutnya, tentukan alfanya supaya yang di dalam kurung ini senilai dengan 120 derajat.
Saya ulangi, tentukan alfanya supaya yang di dalam kurung senilai dengan 120 derajat. Jadi alfanya berapa sih supaya yang di dalam kurung bernilai 120 derajat? Supaya bernilai 120 derajat, maka alfanya di sini 60 derajat. Karena 180 derajat dikurangi 60 derajat, ini sama dengan 120 derajat. Setelah sampai sini, kalian harus memperhatikan karena letaknya di kuadran 2, maka sin-nya bernilai positif. Jadi langsung kamu tuliskan positif sin alfanya. Tadi alfa yang kamu pilih kan 60 derajat, berarti langsung kamu tuliskan sin 60 derajat. Dan dia bernilai positif karena tadi untuk sin bernilai positif jika berada di kuadran 2. Nah, kalau udah sampai tahap terakhir ini kan masuknya sudut istimewa. Tinggal kamu lihat tabel trigonometri pada sudut istimewa, sin 60 nilainya adalah setengah akar 3. Kemudian soal yang berikutnya adalah kosinus 225 derajat. Langkahnya sama, tentukan dulu dia letaknya di kuadran berapa. Kalau 225 derajat berarti antara 180 sampai 270. Berarti dia berada di kuadran 3. Terus karena di kuadran 3, kita tulis rumus di kuadran 3 dan jangan lupa kita pakai cos karena yang ditanyakan adalah cos. Sama dengan cos 180 derajat plus alfa. Ini rumus di kuadran 3. Kemudian tentukan alfanya supaya yang di dalam kurung sama dengan 225 derajat. Maka alfanya adalah 45 derajat. Kita cek saja, 180 derajat ditambah 45 derajat sama dengan 225 derajat, betul. Kemudian, jangan lupa kamu cek di kuadran 3, yang positif kan hanya tangen. Berarti cosnya bernilai negatif. Berarti sama dengan min cos, kamu tuliskan alfanya yaitu 45. Saya ulangi, karena dia berada di kuadran 3, dan yang di kuadran 3 yang positif hanya tangen dan kebalikannya, maka cosnya bernilai negatif. Langsung kamu tuliskan min cos alfanya yaitu 45 derajat. Nah, cos 45 kalau ditabelkan setengah akar 2 karena dikasih min atau dikalikan min menjadi min setengah akar 2. Sekarang contoh yang ketiga, tangen 330 derajat. Dia jelas berada di kuadran 4. Nah, rumusnya adalah ini. Tangen 360 derajat min alfa. Nah, kamu cari alfanya supaya bernilai 330 derajat. Supaya bernilai 330 derajat, maka alfanya adalah 30 derajat. Kemudian ingat, karena letaknya di kuadran 4, maka tangannya bernilai negatif. Kenapa? Karena di kuadran 4 yang positif hanya cos dan kebalikannya. Sehingga sampai sini adalah min tangen 30 derajat. 30 dari mana? Dari alfa yang kalian pilih. Sehingga hasilnya adalah min 1/3 akar 3. Kalau berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, yang sering ketinggalan adalah tahap ini sama tahap ini. Kalau tahap ini masih aman karena kebetulan letaknya di kuadran 2 dan sinnya positif. Tapi kalau contoh yang kedua dan yang ketiga, kebetulan letaknya untuk yang ini kan di kuadran 3, cosnya negatif. Itu jangan sampai ketinggalan. Yang ini letaknya di kuadran 4, maka tangannya negatif. Jangan sampai tertinggal. Nah, sekarang perbandingan trigonometri untuk sudut alfa lebih dari 360 derajat. Ini ada rumusnya, cuma saya malas menghafal rumus. Saya menggunakan cara lain, nanti saya jelaskan. Nah, caranya ini, masih ingat, satu putaran sudutnya adalah 360 derajat. Nanti caranya, tinggal kamu hitung
sudut yang ditanyakan kira-kira butuh berapa putaran. Kemudian kalau ada sisanya, nah sisanya itu yang kamu hitung perbandingan trigonometrinya atau nilai trigonometrinya. Contoh, yang pertama sin 390 derajat. 390 derajat jelas lebih dari 360 derajat. Nah, 390 derajat ini membutuhkan satu putaran, karena satu putaran itu kan 360 derajat. Jadi 390 derajat hanya membutuhkan satu putaran dan sisanya adalah 30 derajat. Sehingga langsung saja kamu tuliskan sin 30 derajat sama dengan setengah. 30 derajat tadi dari sisa putarannya. Kemudian contoh yang kedua adalah tangan 3645 derajat. Ini kayaknya kan sudutnya besar sekali. Cuma tinggal kamu cek saja 3645 derajat itu kira-kira butuh berapa kali putaran. Dia membutuhkan 10 kali putaran karena satu putaran kan 360. Kalau 10 putaran 3600 dan kalau membutuhkan 10 putaran masih sisa 45 derajat. Jadi langsung kita tuliskan tangan sisanya yaitu tangan 45 derajat sama dengan 1. Sekarang contoh yang ketiga, kosinus 1200 derajat. 1200 derajat butuh berapa putaran? Kalau satu putaran jelas masih kurang banyak, 2 putaran berarti kan 720, masih kurang banyak juga. 3 putaran berarti 1080. Kayaknya butuh 3 putaran saja. Kalau 1080 berarti sisanya adalah 120, sehingga menjadi cos 120 derajat. Perbedaannya di sini ternyata sisa sudutnya berada di kuadran 2. Jadi harus kita proses menggunakan rumus di kuadran 2. Rumusnya kan ini, kemudian karena yang ditanyakan 120 derajat, maka alfanya yang terpilih adalah 60 derajat. Kemudian karena di kuadran 2 yang positif hanya sin, maka cosnya bernilai negatif min cos 60 derajat. 60 derajat dari mana? Dari alfa yang terpilih. Sehingga hasilnya adalah min setengah akar 3. Sekarang perbandingan trigonometri untuk sudut negatif. Kalau sudutnya negatif, kita langsung bisa menggunakan rumus ini. Menjadi kalau sudutnya negatif, sin min alfa menjadi min sin alfa. Kalau cos min alfa malah dia jadi positif cos alfa. Tangan min alfa menjadi min tangan alfa. Kemudian kosekan min alfa menjadi min kosekan alfa. Sekan min alfa menjadi sekan alfa. Dan yang terakhir kotangan min alfa menjadi min kotangan alfa. Itu rumusnya. Rumus lagi ya. Memang kalau materi trigonometri ini banyak sekali hafalannya, jadi alangkah baiknya kalau dicicil dulu biar nggak kaget pada saat pembahasan materi berikutnya karena semuanya berkaitan. Contoh, kita akan mencari sin min 60, sin min 120, dan cos min 210 derajat. Yang pertama, sin min 60, jelas ini rumusnya menjadi min sin 60 derajat sama dengan min setengah akar 3. Yang kedua, tangan min 120, ini rumusnya menjadi min tangan 120 derajat. Nah, karena sampai sini ternyata sudutnya berada di kuadran 2, jadi kita proses menggunakan rumus kuadran 2. Tapi ingat, min yang di sini jangan sampai tertinggal karena minnya di sini menunjukkan bahwa sudutnya tadi negatif 120 derajat. Oke, kan berada di kuadran 2 ya. Jadi rumusnya ini. Terus seperti biasa pilih alfanya. Alfanya adalah 60 derajat. Ini. Nah, sampai sini harus kamu cek tanda positif negatifnya. Dia berada di kuadran 2 berarti jelas menjadi min tangan 60 derajat.
ada dua tanda negatif yang di depan menunjukkan karena tadi yang ditanyakan min 120, kemudian min yang di sebelahnya lagi menunjukkan kalau tadi sudutnya berada di kuadran 2. Min kali min jadi positif, berarti menjadi tangan 60 derajat. Kalau di tabel hasilnya adalah akar 3. Sekarang yang cos min 210 derajat menggunakan rumus yang ini. Menjadi cos 210 derajat. 210 derajat berada di kuadran 3. Kita proses menggunakan rumus kuadran 3. Kemudian alfanya adalah 30 derajat. Kemudian karena dia berada di kuadran 3, yang positif kan hanya tangannya, berarti cosnya bernilai negatif, menjadi min cos 30 derajat sama dengan min setengah akar 3. Sekian dulu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.